Karya. Oh, karya. Karyanya siapa? Karyanya anak-anak. Oke, jadi anak-anak telah melakukan eksplorasi. Nah, kemana ya coba? Diingat-ingat. Kemana? Eksplorasinya tadi? Dari video mungkin kelihatan ya. Kita ke Naik Trans Jogja. naik Trans Jogja. Keliling kampung. Keliling kampung. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Kemana kayak jalan-jalan ya? Pasar Canggang. Pasar Canggang. Mana lagi? Oh, ada Jambi. Oke. Jambi. Ayo silakan. Ayo. Dewa sudah ikut. Sini ya. Tapi kalau nggak benar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh ya. Nah, tuh. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin presentasi kepada kami. Semoga dapat kelancaran hingga siang nanti. Amin. Terima kasih semua. Selanjutnya nih, siapa yang mau bukan yang pertama? Ini satu saja. Yang pertama adalah mau lanjut masuk aja ya Pak ya. Ya. Hasil dari eksplorasi, jadi kita ajar kita tuh ada 3 literasi, literasi ekologi, literasi sosial, dan juga literasi pustaka. Ya. Literasi pustaka seringnya kalau juga semua pakai video. Oke. Dan juga kita juga membaca dari literasi atau dari internet. Sekarang untuk yang pertama, siapa Mbak yang pertama? Pertama, Dava dan Jojo. Selamat pagi. Dan Jojo membuat market rumah impian. Saya membantu. Saya membuatnya pakai kardus bekas. Membuatnya dengan akrilik. Terima kasih. Kita bertanya, oke, ya, itu mana yang rumahnya Jojo, mana yang rumahnya Dava? Ini rumahnya Jojo. Kita coba dilihatin ya. Ini rumahnya Dava. Apa lagi tuh? Apa lagi tuh? Bangunan Ini kamar mandi. Dapurnya dapurnya di mana? Ini garasi. Ini wali. Oh, berarti punya usaha berdua. Oh, usaha warung. Ada lagi bapak-bapak mungkin mau bertanya boleh. warungnya di mana? Jualan es. Sopirnya Jojo. Teman-teman mau bertanya? Tidak? Enggak, oke. Kita beri tepuk tangan ya. Selamat pagi. Bapak Ibu. Pagi. Jadi ini adalah proyekku. Proyek hubungan dari barang botol plastik bekas. Bunga apa? Tanya deh. Ceritanya ini bunga mawar. Ya. Gimana cara membuatnya? Susah tidak? Cara buatnya gampang, cuma tinggal digunting-gunting terus di Selotip. selotip ambil sama kayak sedotan.
bapak-bapak, ibu-ibu. Ini prakarya saya yaitu rest area. Ada warung makan dan ini rest area saya. Ini toiletnya. Ini warungnya. Ini rumah makan. Terbuat dari kardus. Ininya susah gitu. Bikin sendiri apa dibantu? Sama Pak. Itu mobilnya Eyang yang mana? Mobilnya yang mana tuh? Enggak? Oh, enggak ada. Mobilnya sama yang mana? Mobilnya yang mana dong? Berarti kotanya bos. Mobilnya yang mana? Saya bikin dari barang-barang yang tidak terpakai kemarin mobil. Bikinnya aku tuh kemarin malam hari Rabu. Kamis malamnya udah jadi. Saya membuat maracas alat musik dari barang bekas. Alat musik maracas adalah instrumen yang termasuk ke dalam golongan perkusi. Alat musik perkusi merupakan benda apapun yang dapat menghasilkan suara. Ketika dipukul, digosok, diadukan, atau dengan cara yang dapat membuat gemetaran. Musik termasuk alat musik tua karena sudah ada sejak zaman dulu. Debutan buat maracas antara lain maracas, maraca, baraca, dan maracas. Di Indonesia, alat musik ini lebih dikenal dengan sebutan etrek-etrek. Yang memang merujuk bunyinya. Itulah bunyinya. Yang unik sejarah dari alat musik maracas, jenis alat musik yang berasal dari daratan Afrika. Maracas dimainkan hanya di saat-saat tertentu saja, yaitu sebagai cara buat menyembuhkan berbagai penyakit. Maracas di Indonesia. Alat musik maracas di Indonesia pertama kali yang ditemukan di kota Maluku, ditemukan di kota Maluku, masyarakat di lokal sana kenalan pertama kali dengan alat musik satu ini dari dagang asal Portugis. Alat musik yang digoyang ini terbuat dari tepung yang diisi oleh kerikil atas pasir. Cara memainkan alat musik ini juga gampang banget. Di Maluku, maracas disebut dengan cikir, enggak cuma di dalam petunjuk seni tradisional. Saja alat musik maracas juga banyak dipakai oleh seniman musik modern di dunia, terutama dalam genre musik trance musik.
Proyek saya membuat markas dari barang bekas. Bahannya satu, botol bekas air mineral. Dua, biji jagung atau biji kacang hijau atau beras. Tiga, bisa dihias. Beras ya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk mengajak teman membuat sampah sesuai pada tempatnya. Sampah-sampah harus dikelompokkan sesuai dengan jenis sampahnya. Misalnya, sampah organik berupa makanan, sampah plastik berupa kemasan, sampah kertas berupa sisa kertas lain. Itu sampah juga tidak punya. Misalnya, sampah botol bisa dibuat kerajinan. Kabarnya mana maksudnya? Ini teman-teman. Narasi gambar pohon dan bunga. Diki membuat poster ini karena Diki senang dengan pohon dan bunga. Pohon dan bunga adalah menghasilkan hasil yang dapat berguna pada kehidupan sehari-hari. Tarikan yang dalam mereka tanaman, merawat tanaman, rajin tanam Diki membuat poster ini untuk mengajak teman-teman agar membuang sampah sesuai pada tempatnya. Sampah-sampah yang sampah organik berupa makanan, plastik berupa kemasan, kertas tulisan, lain sampah botol bisa dibuat kerajinan. Gambarnya mana gambarnya? Gambarnya kita ada. Mari kita lihat bunga. Ini gambarnya ya teman-teman ya. Apa saya membuat kotak tisu? Ini dari kardus sepadan. Karena saya melihat di rumah tisunya berhamburan. Jadi saya membuat kotak tisu. Saya menghias dari kertas dan stiker. Pagi semuanya. Saya akan menceritakan presentasi karya proyek saya, yaitu membuat jam dinding atau jam duduk dari barang bekas. Satu, led bundar bekas, katakan kue. Dua, tangan kardus bekas yang sudah terbentuk. Tiga,
ibu sama teman-teman. Buat ini untuk menjaga kesehatan sama jaga ini buang sampah sembarangan. Ini harus jaga kebersihan dan jaga kebersihan. Bersih-bersih dengan sekolah. Harus jaga kesehatan. Terima kasih. Selanjutnya Arsya. Semangat Arsya, semangat. Yang jangan kotor ini. Yang jangan pohon-pohon yang indah, burung-burung bernyanyi, ayo mengurangi sampah. Buang sampah di tempatnya, kota Kudus jangan ditinggalin, salah Kudus tidak segan. Jadi aku kemarin bikin tong sampah dari proyekku. Nah ini berjudul namanya tong sampah. Tong sampah. Namaku Jafir Nanin dari Bangka. Jadi aku hubungan gitar, main ML, main bikin game, bikin tes sama piano. Nah ayo kita lanjut. Apa ini tong sampah? Nah, jadi tong sampah itu adalah tempat untuk menampung sampah secara sementara yang biasanya terbuat dari logam atau plastik. Manusia terkadang buang di jalan karena kurang tempat sampah dan penuh. Nah, aku mau meneruskan masalah ini. Jadi aku ingin coba bikin tempat sampah injak karena kalau buka pakai tangan kotor sama hidup. Untuk membuat bahan plastik atau kaleng memerlukan alat yang memadai dan mahal. Ya kan tadi kan biasanya tong sampah dibikin pakai logam atau plastik kan. Nah, jadi oleh karena itu aku buat tong sampah berbahan kardus dan alatnya sederhana. Nah, mengumpulkan informasi
Versi sementara, satu, teman-teman bisa bikin mereka ada sampah tidak jauh-jauh buang. Dua, aku ketika teman kelas aku buang di tempatnya dan yang benar. Dan ketika bikin dibuang yang benar. Nah, biasanya tuh kalau bikin itu biasanya ada sampah yang mencacat-cacat di bawah meja gitu. Nah, terus yang ketiga teman-teman ketika buang sampah tangannya tidak kotor. Nah, ide-ide. Nah, ini yang ide saya yang tak bikin tong sampah hijau dengan kotak terpisah di dalam. Nah, ini kan terus yang ini yang pakai plastik. Nah, terus kalau yang ini yang pakai tali yang ini. Nah, tadi. Nah, yang ide pertama kekurangan dan kelebihannya adalah kelebihannya satu, simpel mudah bikin. Dua, membawa sampah dan membuangnya ke tempat akhir lebih gampang. Tiga, mekanismenya simpel. Kekurangan satu, kecil, penyimpanannya sedikit. Ya, soalnya ini kecil deh. Oh, ada men. Ide kedua, yang ide kedua kekurangan dan kelebihannya adalah kelebihan besar muat untuk banyak barang. Kekurangannya susah bikinnya soalnya itu pakai tuas. Terus sama dua, buatnya susah. Yang ide ketiga, kekurangan dan kelebihannya adalah kelebihan satu, besar muat buat banyak barang sama kayak yang tadi ya, ide kedua ya. Dua, tidak banyak bahannya. Kekurangannya satu, talinya lama-kelamaan putus. Biasanya kalau ada injekan ini kan ada yang di sebelah. Nah, itu biasanya kalau diinjek lama-kelamaan putus. Nah, dua, buangnya susah, harus dijemalein. Kan susah. Nih, diambil dalamnya. Yang aku pilih adalah ide satu. Kenapa aku pilih ide satu? Satu, simpel ya, tadi kan aku udah bilang simpel gampang bikinnya. Nah, dua, gampang buangnya ya. Nanti ada koleksi yang dalamnya diangkat tinggal dibuang. Tiga, buangnya tidak jauh-jauh keluar, ini tinggal diangkat terus dibawa ke tempat mana terus tinggal turun. Nah, terus empat, mekanismenya gampang. Mekanisme itu kayak susah juga cara bikinnya, sama mekanismenya susah. Yang tiga lumayan sih, tapi nggak sesimpel itu. Nah, lima, tidak tempat rusak ya, soalnya ya biar bisa sama organik itu bisa lah, tidak tempat rusak lah. Enam, alat bahannya tidak terlalu banyak. Ini nggak usah nih, ini belum tak foto tadi. Alat dan bahan satu, gunting. Dua, laser pihak balik. Tiga, lantai dua. Empat, kardus. Lima, kertas. Enam, HP. Tujuh, garis, tusuk saris, pensil. Nah, cara bikinnya kotak yang dibuatnya bukan yang dalam. Ada kotak yang 14,5 cm kali 14 cm. Terus ada yang di dalam sini, ini ada 15 kali 15 cm, ada 12. Nah, terus yang ketiga yang buat ini, yang buat injeknya 12 cm kali 3 cm, ada 14. Terus yang buatnya yang ini ada 12 cm kali 14 cm. Terus yang buat atapnya yang ini ada 15 cm. Ini 15 cm kan 15 cm. Nah, cara bikin dari kotaknya bakal NPK. Misalnya yang kayak gini kan, ada kotaknya yang kayak gini kan. Kotaknya nggak ada lem-lemannya, paling cuma ada blaster. Nah, ini juga lebih efektif daripada pakai sama biar nggak usah tembak sama bom.
Soalnya di sini nggak punya. Terus hasil karyanya jadi kayak gini. Nah ini bisa dipakai kayak jadi ini dalamnya juga ada buat ngangkat, kan buat ngangkat jadi kuat. Lanjut. Nah, kesimpulannya adalah nah, satu, mekanisme DD1 ternyata tak digunakan, aman pakai bisa dibuka dulu. Dua, kalau pakai kertas gampang basah dan kotor. Kalau pakai kardus tidak akan merusak basah. Solusinya pakai kardus tapi dilapisin plastik terus, atau pakai bahan bekas berbahan plastik atau kaleng. Jika tidak ada air tembak bisa digunakan kami yang aku jelaskan. Lalu di samping yang agak ketat pakai plester, tapi gampang rusak. Nah, sumber ini yang di YouTube. Oke, mantap. Terima kasih. Teman-teman MC, ayo. Ada yang mau tanya mungkin Bapak Ibu teman-teman mau lihat ya, Jawi kok bisa. Oh, tanya. Semuanya. Inilah hasil dari mereka eksplorasi ketika melihat sekitar dan merespon yang terjadi di sekitar mereka. Banyaknya sampah, terus kurangnya perawatan lingkungan, lalu mereka mencoba bagaimana cara hidup ramah lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik. Yeay teman-teman. Selanjutnya kita akan menyanyi ya bu ya bu. Jika berdoa yang baik, teman-teman kita berdoa. Teman, terima kasih. Sekarang kami mau istirahat bersama Bapak Ibu, sama teman-teman. Terima kasih atas berkat. Salam Maria, penuh